dan dapat diinformasikan bahwa tanggal 23, 24 ini ya, bahwa akan terjadi hujan yang cukup deras nih kalau dari BMKB informasinya seperti itu. Artinya kita juga harus tetap waspada kalau kemarin Jakarta dan sekitarnya sudah mulai diguyur hujan bahkan banjir, untuk hati-hati di hari ini dan esok hari. Jangan dong, kalau bisa jangan hujan dulu karena kan beberapa wilayah juga belum surut. Belum surut udah mau hujan lagi, kasihan kan buat teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir tersebut. Ini kan juga menjadikan repot juga dalam kondisi sampai saat ini, apalagi masa pandemi sangat rentan sekali sama yang namanya sakit. Jadi kalau di kantor-kantor mungkin Anda sekarang lagi WFH atau bekerja dari kantor ini mungkin bisa bersih-bersih ya, mumpung di rumah. Walaupun sambil mengerjakan tugas kantor Anda, tetap bersih-bersih, saluran got lagi-lagi diingatkan untuk tetap dibersihkan agar tidak menggenang saluran air di sekitar Anda. Tapi PR kalaupun misalnya juga lagi banjir, belum surut, tapi harus juga bekerja dari rumah ya. Tapi semoga bisa dilakukan semuanya secara bersamaan ya pemirsa. Dan pada sore hari ini tentunya kami akan memulai acara ini dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Kami segera masuk dalam headline media online. Di republika.co.id, Kemenak mengatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah tunjukkan tren positif. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat atau Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Muhammad Fuad Nasar menyampaikan bahwa kesadaran publik terkait perekonomian dan instrumen keuangan syariah semakin bertumbuh. Ia mengatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah sedang mengalami tren positif dalam beberapa waktu terakhir. Orang bicara masalah koperasi, ada koperasi syariah, ada bank syariah, bahkan juga berkembang di sektor industri pariwisata, ada wisata halal dan sebagainya. Momentum perkembangan ekonomi syariah menurut Fuad bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya mereka dapat menjadi pendukung dan penopang utama dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berarti perkembangannya sangat positif sekali dong ya, kalau misalnya juga dengan kondisi sampai saat ini ya, namanya ekonomi syariah itu juga cukup berkembang di mana-mana. Tadi kan juga sampai ada wisata halal ataupun misalnya juga bisa dikatakan wisata syariah ya. Jadi akan banyak sekali di koperasi syariah ada, bank syariah ada, sampai ada wisata yang namanya wisata halal. Ya, memang setelah kemarin di merger ya, beberapa bank membentuk satu holding bank syariah ini ya. Berarti artinya masyarakat sudah mulai aware juga terkait dengan bagaimana bisa menyimpan uangnya atau bisa menggiatkan ekonomi. Ya, rasa nyaman, rasa aman yang didapatkan ya dengan kondisi ekonomi syariah seperti ini. Ya, kemudian saya bacakan di detiknews.com, Kapolri mewajibkan Polda gelar perkara dengan Bareskrim di kasus ITE. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram berisi pedoman penanganan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, khususnya ujaran kebencian. Salah satu pedomannya terkait penanganan perkara. Surat telegram ini bernomor ST-2-311-111-111-2021 tertanggal 22 Februari 2021 dan surat telegram ini ditujukan kepada seluruh Kapolda. Ada 2 pedoman penanganan perkara dalam surat telegram tersebut. Salah satunya seluruh Kapolda yang wilayahnya menangani perkara tindak pidana kejahatan cyber, khususnya ujaran kebencian, harus melaksanakan gelar perkara melalui virtual kepada Kabareskrim Polri. Dan selain itu, Kapolri meminta tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan tidak dilaksanakan penahanan dan dapat diselesaikan dengan cara mekanisme restorasi justice. Nah, dengan kondisi sampai saat ini juga ternyata untuk masalah perkembangan Undang-Undang ITE ini dari pihak kepolisian ini sudah ditangani ya, dengan misalnya membeberkan ataupun misalnya membuka perkara melalui virtual juga ini sudah akan dilaksanakan oleh kepolisian. Jadi yang namanya juga kan dari DPR-nya juga kan akan merevisi untuk undang-undang tersebut. Ternyata memang kalau misalnya dari kepolisian bahwa dalam membeberkan sebuah kasus pun juga diperlukan juga dengan kondisi virtual ataupun juga yang berkaitan dengan undang-undang ITE tersebut. Ya, terkait dengan telegram Kapolri juga rencana dilakukan revisi undang-undang ITE ini memang terkait dengan kemarin Pak Jokowi ya atau Pak Presiden mengatakan bahwa jika memang diperlukan
Undang-Undang ITE ini memang akan dilaksanakan atau dilakukan revisi, mudah-mudahan ya. Kemudian saya akan bacakan di lintas parlemen, Ketua DPR RI tegaskan kembali pentingnya kerjasama internasional atasi pandemi COVID-19. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi pandemi COVID-19 dalam pertemuan virtual The Preparatory Committee of the 50 World Government of Speaker of Parliament atau 50WCSP pada Senin 22 Februari 2021. Pertemuan The World Conference of Speaker of Parliament dan diadakan pada setiap 5 tahun ini merupakan pertemuan penting yang membahas berbagai isu parlemen dunia dan akan diadakan September 2021 mendatang. Dan kalaupun misalnya dilihat juga memang setidaknya bahwa untuk masalah kerjasama antar negara ataupun misalnya negara-negara di dunia ini memang harus dikaitkan dengan masa pandemi kali ini. Bagaimana bisa untuk memberantas yang namanya virus COVID-19 yang begitu mendunia dan tidak diadakan atau dilakukan kerjasama dari seluruh dunia juga. Jadi bahwa bentuk kerjasama ini harus dilakukan. Ya, penting banget ya untuk bisa bekerja sama antar negara terkait penanganan pandemi COVID-19. Kalau kita lihat kan tidak hanya Indonesia saja yang terkena dampak dari COVID-19 ini, tapi hampir di semua negara di dunia ini ya. Perlunya kerjasama mungkin. Harus ya. Kemudian saya akan bacakan di Kumparan, tinjau lumbung pangan di NTT, Jokowi ingin perbanyak panen padi hingga jagung. Presiden Jokowi hari ini melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumba Tengah NTT untuk melihat persiapan pembangunan food estate atau lumbung pangan di Desa Makatakeri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Jokowi menjelaskan bahwa saat ini baru tersedia 5.000 hektar lahan pertanian di desa tersebut, yang masing-masing ditanam 3.000 hektar padi dan 2.000 hektar jagung. Menurut Jokowi, food estate dibangun di NTT untuk menambah pengelolaan pertanian yang masih terbilang sedikit, khususnya pada Kabupaten Sumba Tengah, karena 34% kemiskinan di NTT berada di wilayah tersebut. Nah, kalaupun misalnya kita bicara jagung Indonesia ini kan juga diekspor juga kan ke luar negeri kan. Jadi kalaupun misalnya juga nantinya juga lumbung pangan ini untuk bisa memenuhi juga ketersediaan pangan di Indonesia, baik itu dari segi beras, begitupun juga jagung. Nah, ini kan juga jadinya kan tidak perlu ada impor lagi ke depannya. Beras juga penting. Kalau kita lihat kemarin di periode sebelumnya memang menanam dari lahan gambut ya, misalnya di daerah Kalimantan, sekarang di NTT yang memang notabene-nya adalah daerah kering. Mudah-mudahan dengan kondisi alam dan struktur tanah yang berbeda-beda ini tetap bisa menghasilkan pangan yang luar biasa. Amin. Amin ya. Karena itu harapan kita semua, dan memang kan kalaupun misalnya juga tahap demi tahap juga dilakukan oleh pemerintah untuk yang namanya menciptakan atau misalnya akhirnya juga target dari ketahanan pangan secara nasional ini dapat terwujud. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir kembali ke hadapan Anda dengan tema pada sore hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak berperan serta dalam menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam yang diakibatkan kerusakan lingkungan. Di gedung DPR RI Jakarta, Muhaimin Iskandar mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk melindungi alam Indonesia dari kerusakan karena eksploitasi berlebihan dan yang mengancam kelangsungan ekosistem. Alih fungsi lahan dalam rencana tata ruang wilayah harus benar-benar diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Tentu eksplorasi sumber daya alam ini, pertambangan, kemudian perkebunan sawit, itu yang harus dikontrol betul supaya tidak berdampak pada bencana alam. Selain itu fenomena iklim, perubahan iklim maupun musim itu memang harus diantisipasi. Karena itu mewarning sedini mungkin ancaman-ancaman bencana. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dalam penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Seluruh stakeholder terkait diminta tetap memberikan pelayanan dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana, termasuk perlindungan terhadap dampak akibat bencana. Harus ada kemandirian yang bisa secara otomatis masyarakat bisa tertangani dengan prosedur
BNPB mencatat dari 1 Januari sampai 17 Februari 2021 terjadi 468 kejadian bencana alam di Indonesia yang didominasi banjir dan tanah longsor. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Banjir melanda beberapa wilayah di Indonesia di tahun 2021. Banjir cukup parah terjadi di Kalimantan Selatan atau Kalsel dan Bogor, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta. Selain itu, hujan dengan intensitas tinggi disertai struktur tanah yang labil menyebabkan banjir yang berdampak pada 4 kecamatan di Kota Malang. Ratusan rumah di Cirebon juga dilanda banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter pada Senin 18 Januari 2021. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin 18 Januari pukul 19 waktu Indonesia Barat lalu. Pusat Pengendali Operasi PBBD Kota Manado melaporkan bahwa 8 kecamatan terdampak banjir, yaitu Kecamatan Malalayang, Wanalea, Sario, Val 2, Fikala, Wangis, Tumiting, dan Singkil. Saat banjir terjadi tinggi, muka air terpantau pada ketinggian 50 hingga 400 cm. Banjir di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara ini tidak hanya berdampak pada kerugian material, melainkan juga jatuhnya korban jiwa. Adapun nilai kerugian akibat bencana banjir yang melanda di wilayah Kalimantan Selatan selama Januari 2021 diperkirakan sudah mencapai 1,349 triliun dan angka tersebut merupakan perkiraan tim reaksi cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan angka itu masih di Kalimantan Selatan. Bagaimana dengan dampak kerugian akibat banjir di wilayah lainnya di Indonesia? Dan kalau kita lihat berarti sejak awal daripada tahun 2021, baik itu di Pulau Kalimantan, kemudian di Pulau Sulawesi ataupun Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan kita melihat bahwa di bulan ini di Pulau Jawa yang dominan terkena bencana banjir beberapa waktu lalu atau beberapa hari yang lalu, bahkan DKI Jakarta, baik itu juga sampai pada Bekasi, Tangerang, Depok ini juga tergenang beberapa wilayahnya. Dan melihat sampai saat ini bahwa kota Jakarta ini benar-benar terendam, bahasa kita semua ya pemirsa ya, dengan begitu bahwa bagaimana pemerintah mengantisipasi untuk jalan keluar menangani kasus daripada bencana alam, yaitu bencana banjir. Ya, walaupun BMKG sudah memprediksi bahwa hujan atau intensitas hujan akan semakin tinggi di hari ini dan esok hari, tapi kita masih berharap bahwa mudah-mudahan tidak banjir lagi ya. Jangan sampai. Kasihan ya di hari kerja begini, terus juga masa pandemi seperti ini, kalau misalnya harus dihantui dengan banjir susulan lagi, kasihan juga. Jakarta kemarin sudah direndam banjir yang cukup tinggi dan cukup luas di beberapa titik di Jakarta ya. Walaupun perkiraan awal sebenarnya BMKG mengatakan untuk di hari Senin di tanggal 21 hingga tanggal 22 Februari sebenarnya intensitas dari curah hujan ini sangat berkurang. Dan terlihat ataupun terbukti 2 hari kemarin memang terlihat matahari ya sangat terik sekali di daerah DKI Jakarta. Berbicara juga untuk hari ini dan hari esok memang baru perkiraan bahwa akan diguyur hujan kembali. Semoga saja ini bisa diantisipasi oleh seluruh warga Jakarta, begitupun juga di daerah Bekasi, baik itu juga sampai pada Bogor. Karena kalau misalnya ada mengatakan kalau Bogor nanti banjir, ini biasanya imbasnya ke Jakarta. Ya, kiriman dari Bogor, kalau kemarin Pak Anies mengatakan kiriman dari Depok, hujannya atau banjirnya, semuanya airnya, serba kiriman. Kiriman semua. Mungkin Jakarta hanya menunggu ya kirimannya, tidak antisipasi, hanya menunggu saja. Nah, ini harus sudah diperhitungkan ya. Jangan sampai kalau misalnya kita lihat juga bencana banjir di Sulawesi Utara, bahkan tadi dikatakan tingginya sampai 400 meter, which is itu sekitar misalnya 4 meter. 4 meter cukup tinggi ya. Sampai memakan korban jiwa, dan ini jangan sampai terjadi di kota Jakarta atau beberapa kota lainnya di Indonesia. Kita berharap bahwa pemerintah juga bisa mencari solusi yang tepat untuk bisa mengatasi bagaimana dengan kondisi bencana banjir yang memang tidak bisa dielakkan lagi kalaupun yang namanya sudah bicara masalah kondisi alam. Pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 7 DPR RI mendukung alat deteksi COVID-19 Genos karya anak bangsa untuk dikembangkan secara masif.
Ditemui usai menggelar seminar Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption terkait dengan alat deteksi COVID-19 Genos, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, untuk saat ini produksi alat deteksi COVID-19 Genos masih dalam skala kecil. Untuk itu dirinya meminta Kementerian Kesehatan melalui anggaran Litbang agar digunakan dalam memproduksi Genos dalam skala besar. Gunakan dana-dana Litbang yang ada di Kementerian Kesehatan itu digunakan untuk memperbanyak Genos ini, kemudian mendorong badan-badan usaha di bidang kesehatan, Litbang Kesehatan, untuk memproduksi Genos ini dalam jumlah yang cukup. Agar Genos dapat diproduksi secara massal, Andi Yuliani Paris mendorong Kemenristek untuk terus berinovasi dalam mengembangkan alat deteksi COVID-19 Genos, agar Genos dapat secara cepat mendeteksi seseorang terpapar virus COVID-19 atau tidak. Harus bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, ini yang harus kita genjot. Harusnya Genos melalui teman-teman Komisi 7 kita sebar, ya. Sekaligus kita evaluasi, betulkah efektif untuk mendeteksi seseorang negatif atau positif, ya. Alat deteksi Genos sudah digunakan di beberapa layanan transportasi umum untuk mendeteksi penyebaran COVID-19. Salah satunya PT Kereta Api Indonesia, Daop 1, Jakarta. Dari Kabupaten Bogor, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan kepada masyarakat agar tetap mewaspadai peluang banjir dan banjir bandang 2 hari ke depan. Seperti diketahui sebelumnya bahwa BMKG selalu mengingatkan bahwa pada bulan Februari 2021, sebagian wilayah Indonesia diprediksi masih berada pada puncak musim hujan, sehingga masih berpeluang mendapatkan curah hujan tinggi dan cuaca ekstrim lainnya. Deputi Bidang Meteorologi Guswanto mengatakan bahwa peningkatan tren curah hujan ekstrim ini selain dipicu oleh fenomena atau gangguan skala iklim, dikaitkan juga sebagai dampak perubahan iklim. Kalaupun misalnya pemirsa juga ya melihat di layar kaca Anda pemirsa dengan kondisi sampai saat ini kan adalah rekaman-rekaman daripada gambaran beberapa hari yang lalu banjir yang melanda di beberapa titik wilayah di DKI Jakarta. Sebegitunya dengan bencana yang kita lihat pemirsa sangat miris sekali, dan bagaimana juga kita bisa menjaganya, mengantisipasi agar pada saat curah hujan masih tinggi apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai misalnya juga kita melihat misalnya dengan kondisi banyak sekali sampah-sampah yang masih tertimbun di beberapa titik. Nah, ini kan juga bisa menyebabkan akhirnya penyumbatan di beberapa tempat yang akhirnya juga banjir akhirnya bisa menjadi bertambah tinggi. Nah, tapi bagaimana juga dengan kondisi janji daripada pemerintah untuk bisa terus memberikan jalan keluar, bagaimana mengantisipasi apabila memang cuaca ataupun misalnya juga curah hujan masih tinggi di minggu ini? Ya, kalau kita lihat memang tidak saja terjadi di Jakarta ya atau di ibu kota, tapi juga terjadi di beberapa daerah seperti di Semarang, Pekalongan, Kalimantan, Manado, atau daerah-daerah lain di Malang juga. Artinya ini memang menjadi hal yang menyebar di semua titik yang ada di Indonesia. Betul. Tapi yang pasti mungkin karena DKI Jakarta sebagai ibu kota, sentral ekonomi Indonesia, mungkin yang perlu diwaspadai adalah tingkat kerugian mungkin masyarakatnya. Sampai kalau misalnya Jakarta sudah benar-benar terendam air karena banjir, kasihan juga ekonomi di daerah-daerah juga pasti imbas dari Jakarta ini luar biasa. Tapi di daerah-daerah tertentu juga harus diperhatikan bagaimana dengan kondisi pemukiman-pemukiman yang dibangun yang rawan longsor. Ini juga harus diperhatikan sekali. Jadi kalaupun misalnya di DKI Jakarta kan akan mendapatkan kerugian yang begitu besar karena memang ibu kota dan kota besar. Tapi kalaupun bagaimana juga dengan saudara-saudara kita yang tinggal di beberapa daerah-daerah di wilayah Indonesia yang memang titik sangat rawan longsor. Ini harus juga diwaspadai pemirsa ya. Bukan berarti jadi khawatir, bukan berarti jadi panik, tapi harus tetap selalu waspada. Ini penting yang harus kita jaga bersama. Selain itu juga pemirsa, jangan lupa di masa pandemi ini, walaupun misalnya dengan kondisi bencana yang ada, tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang ada, karena kita masih memang masuk di masa pandemi saat ini pemirsa. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi pada sore hari ini telah usai pemirsa. Ingat, jaga kesehatan, karena dengan menjaga kesehatan dari diri sendiri, itu berarti Anda juga menjaga kesehatan di lingkungan sekitar Anda. Salam sehat selalu, saya Yusri Hayanti. Saya Medin Nugroho. Bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Cukup sudah ku katakan untuk sekian kali, aku sayang kamu. Cukup sudah batas waktu